memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologi, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain, walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penduduk pesisir. Pada masyarakat pesisir memiliki pengaruh kuat dari Islam, terutama utara, yang memiliki aktivitasnya berhubungan perdagangan dan nelayan yang itu sendiri dibawa oleh pedagang dan nelayan dari luar pesisir. Sementara, daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan, Yogyakarta dan Surakarta, serta Karesidenan, Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi uang cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapat rendah di kota dan kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok sosial masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestise yang tinggi, yaitu kelompok ningrat atau dara. Masing-masing kelompok sosial memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Konstruksi kebudayaan yang kuat ini memiliki pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur lain di luarnya yang salah satunya adalah agama. Agama yang masuk dalam konstruksi kebudayaan masyarakat Jawa akan melahirkan corak baru yang khas. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau yang kita sering sebut JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan yang terakhir Kebumen. Dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS tersebut. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruksi kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Misalnya, dari sisi bahasa, masyarakat JTBS memiliki dialek yang sangat berbeda. Dengan wilayah eks-kerajaan-kerajaan Jawa, dialek ibu biasanya disebut dengan ngapak, yang menjadi ciri khas dari Banyumas tersebut dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dengan demikian, wilayah JTBS sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Sejarah historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk ke JTBS tersebut. Dalam kehidupan keberagamaan, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat, selain kepercayaan-kepercayaan lokal. Pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut, terutama Buddha, masih terasa dalam kehidupan keberagamaan masyarakat JTBS tersebut. Keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTBS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Berdirinya Banyumas, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen, bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh
Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya sekitar tahun 1587 sampai 1601. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati, warga Hutama. Kehidupan keberagamaan pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan Jawa sebelumnya, yaitu agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep Binatara atau raja yang didewakan atau raja dianggap sebagai titisan dewa. Pada masa Mataram muncul konsep Manunggaling Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan tetapi juga rakyat dan raja. Dengan konsep ini, agama dan budaya berpusat pada raja. Keagamaan atau keislaman, Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana corak keagamaan atau keislaman Raden Sutawijaya pada zaman Demak. Ulama berposisi sebagai penasehat sultan yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan politik, kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya. Berbeda dengan Demak, Mataram dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beralih mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam masa Mataram awal adalah Islam kejawen. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substantif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam, kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung sangat cepat. Dengan narasi di atas, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama tertentu Islam memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan keislaman, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Di sini ada potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat sampai selatan, Banyumas dalam pra-Islam. Yang pertama ada kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit atau Jawa Timur dan Pajajaran atau Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba 1 abad 15. Sementara jalur kerajaan pelajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14-15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah, bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah, bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas sekitar abad 16-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Namun, pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jatuh, atau Galuh Purba sampai Medang. Karenanya, pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya dimulai sejak Banyumas
menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, maupun Mataram. Dalam posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan, tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas atau Wirasaba dan Pasir Luhur. Selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat kerajaan, selain itu, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal, dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas adalah daerah yang sangat subur, sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Tidak dijadikan Banyumas sebagai pusat pemerintahan, kerajaan, dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan, pegunungan, dan sungai-sungai besar yang mengitari. Justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik sebagai umumnya struktur sosial di daerah lainnya, bahkan di Jawa. Yang kedua ada kehidupan ekonomi masyarakat. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme, Eropa masuk ke Pulau Jawa. Masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan, jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh misalnya aliran sungai Brantas dan Begawan Solo yang dijadikan saraf penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar, yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil. Contohnya, Kadipaten. Belum tersedia sarana penghubung yang memadai pada masa itu, menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan besar di Jawa, Tarumanagara, Mataram, serta Majapahit, mulai membuka jalur perdagangan dengan negara lain di kawasan Asia, seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal, serta angkut barang.